Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime GBI Rock. Selamat mendengarkan. Luar biasa, pada hari ini kita masuk kepada suatu tema strong marriage, strong family. Keluarga yang bisa memuliakan Tuhan adalah keluarga yang kuat, keluarga yang strong. Karena kalau keluarga itu rapuh, maka dia tidak akan bisa jadi teladan, dia tidak akan bisa jadi contoh kepada orang lain. Karena itu kita tahu, sejak awal Tuhan membentuk keluarga, maka pada saat itu juga iblis sudah berencana menghancurkan keluarga tersebut. Jadi serangan spiritual terhadap keluarga telah terjadi sejak penciptaan. Semua kita sadar, Tuhan mau kerajaan Allah dinyatakan di dunia ini. Dan pertama kali rancangan Tuhan, rencana Tuhan tentang kerajaan Allah di dunia ini adalah melalui keluarga Adam dan Hawa. Tetapi Adam dan Hawa gagal untuk mengemban tugas tersebut. Karena itu kita tahu, setiap kita pun pada hari-hari ini harus waspada terhadap apa yang dirancangkan oleh iblis. Karena dia mau keluarga-keluarga itu hancur, rusak. Dan iblis akan berusaha melalui segala hal. Kita lihat hal-hal yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan hari-hari ini. Ada perkawinan sejenis, bayangin aja. Mereka juga akan tidak tahu identitasnya. Ada negara-negara yang mengakomodir bahwa pada saat bayi lahir mereka belum ditentukan laki-laki atau perempuan. Nanti pada saat dia sudah bisa berpikir ditanya, kamu laki-laki atau perempuan? Rusak. Dan itu masuk untuk berbagai sudut, dengan berbagai metode, mungkin berdasarkan hak asasi manusia, mungkin berdasarkan persamaan dan segala macam, sehingga masuk kepada sistem politik, sistem sosial, pemerintahan, semua mereka masuki. Berarti kita harus waspada. Waspadalah. Karena itulah sebetulnya kita harus waspada bahwa akan selalu ada upaya iblis untuk merusak keluarga. Karena begitu keluarga rusak, akan terjadi gangguan terhadap generasi-generasi selanjutnya. Karena itulah dikatakan maka kita harus mempunyai keluarga yang kuat di hadapan Tuhan. Makanya saya katakan strong marriage, strong family. Pernikahan yang kuat adalah dasar untuk keluarga yang kuat. Kalau orang nikah tanpa mengerti esensi pernikahan, maka keluarganya juga akan amburadul. Tapi kalau orang menikah, tahu apa goal di dalam pernikahan, apa makna pernikahan di dalam Tuhan, mereka mengerti ada misi Tuhan di dalam pernikahan tersebut. Maka keluarganya pun akan menjadi keluarga yang bergerak untuk menuju goal tersebut. Dan keluarga yang kokoh bukan berarti keluarga tersebut tanpa masalah, tanpa persoalan, tanpa badai. Bukan. Akan ada masalah-masalah itu yang kita nggak tahu. Bisa aja karena masalah ekonomi, bisa aja karena masalah anak, bisa aja karena masalah suami istri. Bisa muncul. Tetapi ada satu hal. Ada anugerah Tuhan dalam hidup kita. Amin. Dan dengan anugerah itulah sebetulnya kita akan tampil jadi pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Itu hanya karena anugerah Tuhan. Saya lihat yang pertama, untuk kita kokoh dan kuat adalah melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Makanya dikatakan dalam Mazmur 127 ayat 1 sampai 2. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang membangunnya. Ilustrasi ini tentu bukan bicara secara fisik, tetapi bicara secara keluarga, rumah tangga. Makanya dalam kehidupan ini sebenarnya jangan kita menganggap hebat. Saya selalu katakan bahwa pemahaman-pemahaman tentang keluarga itu adalah perlu, tetapi tanpa melibatkan Tuhan sia-sia. Sia-sia tanpa melibatkan Tuhan. Jadi tetap andalkan Tuhan. Secara upaya yang kita lakukan, kita di Rock Jabar juga ada topik-topik keluarga yang memang kita desain supaya kita paham bagaimana sih untuk membina keluarga kokoh dan kuat dengan campur tangan Tuhan. Itu memang harus kita tahu. Tetapi kemudian
Jangan sampai kita pikir pengetahuan itu yang menentukan. Bukan. Yang menentukan adalah anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Makanya libatkan Tuhan dalam membangun keluarga saudara. Libatkan Tuhan dalam membangun masa depan anak-anak saudara. Libatkan Tuhan dalam membangun masa depan saudara. Bagi saudara-saudara yang masih kuliah mungkin atau baru bekerja, libatkan Tuhan. Serahkan kepada Dia yang menuntun. Dan saya percaya seperti yang dikatakan tadi, tantangan-tantangan yang ada akan bisa kita jalani. Kita jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Jadi keluarga tetap harus ada dalam Tuhan, dan keluarga yang melibatkan Tuhan menjadikan keluarga itu kuat. Makanya dikatakan dalam Matius 7 ayat 24 sampai 25. Gimana sih membangun keluarga yang kuat? Karena ada dua dasar. Dasar yang pertama, orang melakukan firman Tuhan. Yang kedua, tidak melakukan firman Tuhan. Makanya dikatakan di dalam Matius 7 ayat 24 sampai 25 ini, kalau orang dengar firman dan melakukannya, berarti dia sedang membangun dasar yang kuat. Artinya, pada saat badai datang, keluarga itu akan kuat. Tetapi kalau orang dengar firman tapi tidak melakukannya, maka keluarga itu akan hancur. Karena pada saat badai datang, dia akan tumbang. Makanya pastikan bahwa hidup kita adalah pelaku-pelaku firman. Itulah yang menjadi dasarnya dalam segala aspek. Karena kalau kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari, pasti ada persoalan kok. Pasti ada tantangan kok. Mana ada orang suami istri yang tidak berantem. Mana ada orang anak dengan orang tua yang tidak salah pengertian. Mana ada orang kakak adik yang tidak berantem. Ada. Tetapi kalau mereka di dalam Tuhan, maka mereka akan berbeda. Mereka akan membuat persoalan tersebut untuk mereka boleh saling mengenal. Karena itu saya katakan di dalam mengandalkan Tuhan ini harus menjadi keintiman rohani. Maksud dari keintiman rohani bukan hanya pada saat ada masalah kita libatkan Tuhan, tetapi melibatkan Tuhan harus sudah mempunyai gaya hidup. Artinya, kalau gaya hidup, maka dalam susah, dalam senang, dalam ada masalah, dalam kesuksesan, dalam apapun, tetap libatkan Tuhan dalam hidup kita. Itu namanya gaya hidup. Kalau sudah menjadi gaya hidup, ada masalah, pertama harus kita ingat Tuhan. Covid sudah kita lihat berlalu, akan berlalu. Ada penambahan sekarang, tapi tetap kita berdoa supaya itu segera selesai. Dan secara dampak itu tidak terlalu berat. Walaupun kita terus harus waspada untuk menjaga protokol kesehatan. Tetapi kalau saya katakan bahwa COVID tersebut telah membuat ada banyak hal permasalahan di dalam keluarga. Nah karena itu, apakah kita tetap ada di dalam Tuhan? Saya juga di dalam menghadapi COVID ini pasti ada tantangan. Saya sudah ceritakan bagaimana di dalam usaha kami pun menghadapi persoalan kok. Kemudian kita juga tidak bebas kok. Antara orang tua dan anak tidak mempunyai kebebasan untuk bisa banyak waktu misalnya. Karena ada banyak hal yang harus kita selesaikan. Tetapi kita libatkan Tuhan. Saya libatkan Tuhan di dalam menghadapi COVID tersebut. Sehingga dalam persoalan tantangan tadi, saya tetap mendapatkan sesuatu anugerah dari Tuhan. Dan saya juga mendapatkan hikmat dari Tuhan. Sehingga kami mendapatkan terobosan-terobosan di dalam aktivitas. Baik di dalam perusahaan dan tentu saja di dalam keluarga. Karena kita harus memanfaatkan fasilitas yang ada tersebut untuk membuat keluarga kita semakin kuat. Yang kedua saya lihat dari Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi pernikahan harus dilandasi kasih. Kasih yang kita canangkan berbeda dengan kasih yang dinyatakan oleh dunia ini. Dunia ini akan menganggap bahwa kasih adalah perasaan. Maka berkaitan dengan endorfin seseorang.
Itu kasih di dunia ini. Makanya di dunia ini kasih akan fluktuatif. Tergantung perasaannya, tergantung pasangannya, apakah melakukan hal yang baik atau tidak. Tetapi kasih yang datang dari Tuhan adalah kasih yang unconditional love, agape. Kasih yang datang dari Tuhan ini adalah kasih yang merupakan keputusan. Kalau itu adalah keputusan, berarti perlu di dalam ada komitmen. Saya tahu tidak mudah. Ada banyak orang terpengaruh kasihnya karena persoalan di dalam keluarga. Persoalan tersebut, ya tadi ada masalah ekonomi, ada masalah tanggung jawab, ada masalah kurang harmonis, ada masalah pihak ketiga. Itu bisa terjadi, tetapi di dalam kehidupan sehari-hari akan ada hal-hal yang berbeda. Suami istri punya perbedaan karena memang kita menikah bukan dengan orang yang sama. Apalagi sesama laki-laki, sesama perempuan kan tidak kan? Udah pasti berbeda. Secara kodrat berbeda. Ada orang yang digerakkan oleh logika lebih kuat. Ada orang yang digerakkan oleh perasaan lebih kuat. Orang yang digerakkan oleh logika lebih kuat, dia akan mengatakan, oke, saya lihat ada hal-hal yang kurang, maka saya ambil keputusan ke depan akan saya ubah. Tapi orang yang digerakkan oleh perasaan akan mengatakan, kenapa aku begini? Kalau ku ingat dulu, saat itu aku melakukan kesalahan, maka hidupku jadi berantakan. Aku gagal untuk meraih cita-citaku. Kalau kuingat dulu, waktu anak-anakku masih kecil, aku gagal untuk membina mereka. Sehingga anak-anakku sekarang berantakan. Aku tidak kuat lagi. Aku tidak bisa melanjutkan kehidupan ini. Aku sudah gagal. Itu orang yang dibawa oleh perasaan. Orang yang dibawa oleh perasaan akan sulit memaafkan orang. Karena yang dia ingat adalah kesalahan-kesalahan orang. Termasuk kesalahan suaminya. Termasuk kesalahan istrinya. Termasuk kesalahan anak-anaknya. Itu saja yang dia ingat. Tapi kalau kita sadar itu, maka kita tahu Tuhan tidak pernah peduli dengan masa lalu saudara dan saya. Tuhan hanya peduli keputusan saya pada saat ini. Untuk setia kepada Tuhan. Dan apa yang saya lakukan ke depan. Karena Tuhan sudah disalibkan untuk menebus masa lalu saudara dan saya. Jadi kalau itu kita sadari, maka seharusnya kita menjadi orang-orang yang tidak dibelenggu oleh masa lalu. Karena masa lalu tidak akan pernah bisa kita ubah. Kalau masa lalu kita melakukan kesalahan, saya juga melakukan kesalahan pada masa lalu. Tetapi saya tahu, masa lalu tidak bisa saya ubah. Kalau itu yang kita sadari, maka suami istri harusnya menadari, mari kita sama-sama kita lihat ke depan. Tidak ada orang yang sempurna. Yang ada, orang punya kekuatan dan punya kelemahan. Tetapi kalau dua orang itu saling menuding kelemahan pasangannya, maka itu akan muncul masalah di dalam keluarga. Tetapi seharusnya sadarilah apa kekuatan kelemahan pasangan. Dan untuk itulah kita suami istri akan saling mengisi dan saling menguatkan. Hendaklah kamu seorang terhadap yang lain penuh kasih mesra. Kasih adalah keputusan dan kasih adalah pengorbanan. Kalau kita belum berkorban kepada suami, kalau kita belum berkorban kepada istri, kalau kita belum berkorban kepada anak-anak, lalu kita bilang, I love you. Saya bilang, masih tanda tanya. Yesus mencintai saudara dan saya, amin. Dan dia buktikan cintanya. Dia disalibkan untuk saudara dan saya. Kalau itu kita ingat, maka kita akan bisa memaafkan pasangan yang salah. Mungkin mertua yang salah. Mungkin saudara-saudara yang salah. Mungkin anak-anak yang salah. Kita akan bisa memaafkan. Karena kita tahu pada dasarnya setiap orang bertanggung jawab kepada Tuhan. Karena itu kita tidak perlu langsung mengambil keputusan no way, selesai. Enggak. Karena kita harus seperti Yesus mau mengampuni.
Cinta kasih antara Kristus dan gereja itu adalah contoh. Makanya saya katakan tadi, Yesus disalibkan untuk saudara dan saya. Nah kalau begitu, kalau kita bicara kasih, memang tetap ini harus kita pelajari bahasa kasih ini. Karena kalau kita nggak mempelajari bahasa kasih, kita kurang tajam mengekspresikan kasih kita kepada orang lain, kepada pasangan kita. Makanya bahasa kasih sudah paham kita semua. Talk to encourage. Kata-kata yang membangun. Kalau itu sensitif di pasangan kita. Lalu pasangan kita tuduh. Kamu emang gak bisa. Kamu emang gini. Kamu emang gini. Bagi dia itu berat. Kalau itu bahasa kasihnya. Kalau bahasa kasih dari pasangan kita adalah physical touch. Sentuhan. Maka pastikan ada saat-saat dikala muncul persoalan, itu memang harus dipeluk. Itu harus dilatih bagaimana orang mengerti bahasa kasih dari pasangannya. Kalau kita karena marah-marahan terus gini, terus menjauh, itu akan sulit ada pemulihan. Tetapi kadang-kadang kata-kata tidak kita ungkapkan, tapi karena kita tahu bahasa kasih dari pasangan kita, lalu kita peluk. Maka itu akan bisa membuat pemulihan. Mungkin bahasa kasihnya pemberian hadiah. Jangan lihat karena harganya. Aku juga mau tuh diberi hadiah. Apalagi kalau hadiahnya di bank deh. Gede banget. Beda. Orang bahasa kasihnya beda. Makanya saya melihat ada hal yang bagi saya kadang-kadang ya ada lucu-lucu juga, karena saya orang yang digerakkan oleh logika. Itu yang Tuhan percayakan kepada saya. Tapi ada orang yang digerakkan oleh perasaan. Jadi kalau pada saat mau memberikan hadiah, misalnya ada orang yang mau dikasih hadiah, katakanlah uang, katanya berbeda. Apakah uang itu ditransfer dengan dikasih dalam bungkusan yang rapi, apalagi uang baru dikasihkan? Berbeda. Ya karena perasaan. Kalau saya memang enggak itu urusannya. Yang berbeda angkanya. Kalau angkanya berbeda, nyata itu bedanya bagi saya. Tetapi ada orang katanya digerakkan oleh itu tadi. Begitu diserahkan, wow, bagi dia, aduh dalam maknanya. Seperti saya katakan tadi, kalau ditransfer gede banget, kasih ke saya, makin dalam maknanya. Tapi ya itu maksud saya supaya kita kenal. Kalau orang bahasa kasihnya adalah hadiah, gift, dia sering juga memberikan hadiah. Kalau kita respons bukan dengan sungguh-sungguh, oh kasih, oke, taruh aja di situ, makasih ya. Dia akan merasakan kasihnya ditolak. Tapi kalau kita hargai, lalu kita bilang, wow, saya senang. Kita ekspresikan, dia merasakan bahasa kasihnya nyampe. Itu harus kita tahu. Waktu berkualitas. Ini kalau dibandingkan dengan melayani bisa timpang. Ada orang suaminya datang pengen langsung melayani, siapin dulu minum kek, apa kek. Padahal kalau bahasa kasihnya waktu berkualitas itu kurang. Karena bagi suaminya, aku baru datang kok ditinggalin. Padahal istrinya sedang menyiapkan sesuatu. Jadi ada hal-hal yang nyata seperti itu yang harus kita sadari. Kadang-kadang orang karena tahu, udah sering ini kita dengar kok. Udah sering ini kita dapatkan di dalam khotbah kok. Tapi apakah sudah kita praktekkan? Gampang ngujinya. Cek dulu. Istrimu, kamu tahukah bahasa kasihnya? Suamimu, tahukah bahasa kasihnya? Anak-anakmu, kalau anakmu ada 3, 4, 5, tahukah perbedaan bahasa kasihnya semua? Kalau belum, berarti belum dipraktekkan. Tadi dasar yang kokoh itu harus sampai kepada praktek, bukan hanya dengar. Ini harus betul-betul kita sadari, karena kita mau kasih itu betul-betul nyata, terekspresi. Yang ketiga, Yohanes 13 ayat 34-5. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Jadi harus ada kata saling. Mengasihi bukan satu pihak, tapi saling mengasihi. Harus ada kata saling di dalam keluarga. Itulah yang membuat keluarga itu kuat. Saling apa lagi?
Saling setia. Jangan setianya sepihak. Saling apa lagi? Saling mengampuni. Jangan yang satu mengampuni, yang satu enggak. Saling apa lagi? Saling membangun. Jangan yang satu membangun, yang lain enggak. Saling apa lagi? Saling menghormati. Jangan yang satu menghormati, yang lain enggak. Kalau kita saling menghormati, kita tidak akan banding-bandingkan pasangan kita dengan orang lain. Kalau kita saling menghormati, kita tidak akan melecehkan pasangan kita. Jadi harus ada kata saling. Ini harus kita praktekkan. Itulah yang membuat keluarga itu akan bisa kokoh dan akan bisa kuat. Jadi ada 3 hal yang kita lihat. Kita boleh berdiri, pemuji boleh ke depan. Strong marriage, strong family. Pernikahan yang kuat itu akan menjadi dasar untuk keluarga yang kuat. Yang pertama, melibatkan Tuhan dalam keluarga. Amin. Libatkan Tuhan dalam keluarga saudara. Karena Dia satu-satunya yang jadi solusi, yang memberikan kekuatan bagi kita. Yang kedua, pernikahan harus dilandasi kasih. Kasihlah satu-satunya yang bisa memberikan kekuatan. Dan yang ketiga, mempraktekkan kata saling dalam hidup kita. Tuhan buka jalan. Terima kasih Anda telah mendengarkan Blog Airtime GBI Rock. Tuhan memberkati.